Pulau Lombok tidak hanya memiliki kecantikan alam yang luar biasa, namun di Pulau Seribu Masjid ini juga menyimpan jutaan pesona wisata religi yang tak kalah menarik. Nah, bagi Anda, sahabat wisata yang ingin berkunjung ke Pulau Lombok, berikut 6 destinasi wisata religi yang dapat dijadikan referensi. Terletak di Provinsi Nusa Tenggara Barat, Pulau Lombok tidak hanya memiliki pesona wisata alam bahari seperti air terjun, pantai, wisata alam bawah laut, dan lainnya. Namun di pulau ini juga menyimpan pesona wisata religi yang tak kalah menarik. Berikut 6 destinasi wisata religi di Pulau Lombok. Masjid Kuno Bayan. Masjid yang berada di Bayan, Kabupaten Lombok Utara ini merupakan salah satu bangunan yang menjadi saksi bisu perkembangan Islam di tanah Lombok. Di Masjid Kuno Bayan Bele ini terdapat sejumlah makam yang salah satunya adalah makam Abdul Rozak. Abdul Rozak dianggap sebagai orang yang menyebarkan agama Islam di Lombok pada masa itu. Di bagian lain masjid ini terdapat gubuk kecil yang merupakan makam tokoh-tokoh agama yang katanya merupakan orang-orang yang mengurusi pembangunan masjid sejak awal. Makam Wali Nyato. Menurut cerita masyarakat setempat, Wali Nyato adalah salah satu wali yang sudah melegenda. Namun uniknya, makam wali penyebar agama Islam di kawasan Lombok Barat hingga Lombok Tengah ini hanya bisa dikunjungi pada hari Rabu saja, sedangkan hari lainnya tidak boleh dikunjungi. Konon, pada hari inilah Wali Nyato mencurahkan berkah sepenuhnya kepada para pengunjung yang datang ke tempat ini. Makam Selaparang. Sesuai dengan namanya, keberadaan makam Selaparang sangat erat hubungannya dengan Kerajaan Selaparang. Kerajaan Selaparang merupakan salah satu kerajaan Hindu yang ada di Indonesia, yang kejayaannya dimulai dari abad ke-13 hingga ke-16. Kerajaan ini mulai hilang kejayaannya sejak kedatangan Kerajaan Majapahit pada tahun 1357. Seiring dengan maraknya perkembangan agama Islam, Kerajaan Selaparang menjelma sebagai kerajaan Islam. Untuk dapat mengenal sejarah Kerajaan Selaparang, para peziarah biasanya akan mengunjungi makam Selaparang yang merupakan komplek pemakaman dari keluarga Kerajaan Selaparang. Makam tersebut banyak dikunjungi oleh para peziarah, terutama saat menjelang musim keberangkatan jemaah haji. Makam Keramat Cemara. Keberadaan makam ini tidak seperti makam pada umumnya. Makam keramat ini terdapat di bawah laut dan hanya memperlihatkan ujung dari makam saja. Namun saat air laut sedang surut, badan makam biasanya nampak sempurna. Makam Keramat Cemara ini pun diyakini sebagai tempat peristirahatan terakhir salah satu tokoh ulama yang menyebarkan agama Islam di Pulau Lombok. Makam Batu Layar. Makam Batu Layar dianggap sebagai tempat peristirahatan terakhir dari seorang ulama yang merupakan keturunan dari Nabi Muhammad, yaitu Syekh Dhuhri Al-Haddad Al-Hadrami. Syekh Said Dhuhri ini merupakan salah satu tokoh ulama yang menyebarkan agama Islam di Pulau Lombok. Makam Batu Layar ini juga tak hanya dikunjungi untuk berziarah saja, tetapi banyak didatangi sebagai tempat membayar nazar. Destinasi wisata religi lainnya adalah makam Syekh Zainuddin Abdul Majid. Muhammad Zainuddin Abdul Majid dulunya adalah tokoh ulama yang menyebarluaskan agama Islam di tanah Lombok. Tak hanya itu saja, satu-satunya tokoh pahlawan nasional asal Nusa Tenggara Barat ini juga merupakan sosok yang pemberani. Beliau tetap memperjuangkan penyebaran agama Islam di tengah carut-marutnya negara Indonesia saat penjajahan Jepang pada masa itu. Keberadaan makam Maulana Syekh pun hingga saat kini selalu ramai dikunjungi para peziarah.
mulai dari berbagai daerah di Indonesia hingga wisatawan mancanegara. Kunjungan tersebut rutin dilakukan masyarakat ke makam pendiri organisasi NWDI, NBDI, dan NW tersebut. Karena itulah, pemerintah daerah meresmikan makam Maulana Syekh sebagai salah satu wisata religi di Nusa Tenggara Barat pada awal 2021 lalu. Tim Liputan Gerbang Indonesia mengabarkan.